Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS, hari ini kita belajar mengubah batas bawah dan atau batas atas. Dan juga selain itu kita akan belajar mengenai pengubahan bentuk deret menjadi notasi sigma, ya. Sekarang yang materi pertama dulu, yaitu mengubah batas bawah dan atau batas atas. Untuk mengubah batas bawah dan atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Ya, kemarin kan kita sudah menulis beberapa sifat notasi sigma. Ya, sekarang kita gunakan salah satu notasi sigma, yaitu sigma K, K-nya dari M sampai N, itu bisa menjadi sigma K dikurangi P jika batas bawahnya ditambah P, batas atasnya juga ditambah P. Atau bisa juga sama dengan K ditambah P, ya ini ditambah, jika batas bawahnya dikurangi P, kemudian batas atasnya juga dikurangi P. Begitu nggih sifatnya. Langkah-langkah pengerjaan yang pertama adalah carilah nilai P. Ya, P itu apa? P itu selisih antara batas yang diketahui dengan batas yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah pilih sifat yang sesuai. Sifat yang sesuai yang mana ini? Sifat yang sesuai yaitu yang ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah eksekusi penyesuaian antara batas atas dan batas bawah. Langsung saja ke contoh soal. Nah, contohnya adalah ubah notasi sigma berikut dengan batas bawah 2. Silahkan dilihat soalnya. Soalnya adalah sigma dari 2K-3, ya. 2K-3, K-nya dari 5 sampai 10. Oke. Berarti di sini Di sini batas bawahnya asalnya 5. Ya, mau diubah menjadi batas bawah 2. Sekarang dipikir dulu, 5 menjadi 2 harus dikurangi berapa? 3 ya. Karena batas bawahnya dikurangi 3, maka batas atasnya juga harus dikurangi 3. Ya, maka sigma K dari 5 dikurangi 3 sampai 10 dikurangi 3. Bu, kemudian yang ditambah 3 itu yang mana, Bu? Yang ditambah 3 adalah yang K-nya. Ya. Di sini kan 2K dikurangi 3, maka 2-nya tetap. Kemudian di dalam kurung yang ditambah 3 K-nya. Berarti K plus 3 masih dikurangi 3, ya. Dikurangi 3 ini tetap saja, ya. Kemudian setelah itu kita hitung, 5 dikurangi 3 itu 2. Kemudian 10 kurangi 3 7. Sekarang 2K ditambah 3, ya. Kita operasikan. 2 dikalikan K ditambah 3, 2 kali K ketemu 2K. 2 kali 3 ketemunya plus 6, masih dikurangi 3, ya. Jadinya sigma K-nya dari 2 sampai 7, 2K, 6 dikurangi 3 plus 3. Maka sigma 2K-3 dari K dari 5 sampai 10 bisa diubah menjadi batas bawah 2, yaitu sigma 2K ditambah 3, ya. Ini Fx-nya menjadi 2K ditambah 3. Kemudian batasnya menjadi K dari 2 sampai 7. Begitu. Ini sudah saya kasih penjelasan. Jika diperoleh nilai P turun 3, maka Fx-nya ditambah 3. Artinya K-nya yang ditambah 3. Kemudian contoh kedua. Ubah notasi sigma berikut menjadi batas bawah 7. Ya, soal notasi sigmanya, sigma 2K dikurangi 3, K-nya asalnya dari 5 sampai 10, mau dibuat menjadi batas bawah 7. K-nya batas bawahnya asalnya 5, mau dibuat jadi 7. Maka batas bawahnya harus ditambah 2. Karena, maaf ya, ini batas bawahnya harus ditambah 2, maka batas atas juga harus ditambah 2, ya. 5 ditambah 2, 10 juga harus ditambah 2. Karena batas atas dan bawah ditambah 2, maka K-nya harus dikurangi 2. 2 tetap. Kemudian di sini K-nya dikurangi 2, masih dikurangi 3. Ya, kita operasikan coba. 5 ditambah 2 jadinya 7. 10 ditambah 2 12. Kemudian kita operasikan 2 kali K-2.
2 dikalikan K ketemu 2K. 2 dikalikan min 2, maaf salah ya penunjukannya. 2 dikali K, 2 dikali K ketemu 2K. 2 kali min 2 ketemunya min 4, masih dikurangi 3. 2K min 4 min 3, min 4 min 3 jadinya min 7. Sehingga sigma 2K min 3 batas bawahnya K dari 5 sampai 10 bisa diubah menjadi batas bawah 7, yaitu menjadi sigma 2K dikurangi 7 batasnya K dari 7 sampai 12 di sini ya. Fx-nya menjadi 2K dikurangi 7 ya. Ini penjelasannya jelas diperoleh nilai P. P itu naik 2 atau ditambah 2 sehingga nilai Fx dikurangi 2. Oke, untuk materi yang kedua adalah menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Bentuk umum notasi sigma adalah sigma Fx ya, ini sigma Fx K dari I sampai N. Ya, sigma Fx K dari I sampai N. Berarti batas bawahnya I, batas atasnya N. Ini contoh langsung saja. Ubah deret berikut ke dalam notasi sigma. Saya punya deret ini 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah dan seterusnya sampai 44. Jelas dari sini kita peroleh suku pertamanya berapa? 2. Suku pertama 2 ya. Kemudian suku kedua 5. Ya, karena ini deret aritmatika berarti bedanya sama. Untuk mencari beda itu suku kedua dikurangi suku pertama, berarti 5 dikurangi 2 ketemunya 3. Ya, bedanya 3. Kemudian UN itu suku terakhir, UN-nya ketemu 44, bedanya ketemu 3. Kemudian suku pertama itu sama dengan A, ketemu 2. Ya. Kita cari dulu. Ini kan sigmanya Fx K dari I sampai N. Karena deretnya mulai dari suku pertama, maka I-nya 1, berarti K dari 1 sampai N. N-nya berapa ya? N-nya kan belum tahu. Ya, padahal UN suku terakhir itu sudah kita tahu berapa? 44 ya. Maka kita cari N-nya berapa? Ya, batas akhirnya berapa? Pakai rumus deret aritmatika ya. Kita mulai dari sini. UN sama dengan 44. Rumus deret aritmatika, rumus UN adalah A ditambah N min 1 kali B. Kita masukkan A-nya 2, B-nya 3. Kemudian sama dengan 44 karena UN-nya 44. Kita kalikan 2 ditambah N kali 3 itu 3N. Dikurangi 1 kali 3 itu 3 sama dengan 44. Maka 3N 2 dikurangi 3 itu min 1 sama dengan 44. Sehingga kita peroleh min 1-nya pindah ruas jadi 44 ditambah 1 jadi 45. 3N sama dengan 45. Maka kita peroleh N-nya 15. Kalau N-nya 15 maka batas atasnya di sini N-nya itu nanti ketemu 15 loh ya. K-nya mulai dari 1. Kenapa mulai dari 1? Karena mulai dari suku pertama. Kemudian Bu yang belum tahu adalah Fx-nya. Fx-nya kita belum tahu, maka kita cari Fx itu Fx di sini itu sama dengan UN ya. Sama dengan UN. Maka kita cari UN dulu. Rumus UN adalah apa? A ditambah N-1 kali B. A-nya kita masukkan berapa tadi A-nya? A-nya ketemu 2, bedanya ketemu 3 ya. Kita masukkan di sini A-nya kita ganti 2, bedanya ganti 3 ya. Berarti 2 ditambah 3N min 3. 3N 2 min 3 itu min 1. Maka UN-nya ketemu min 1. Tinggal dimasukkan di sini Fx-nya. Fx-nya diganti 3N min 1. Maka ketemunya sigma Fx-nya itu 3N min 1. Kemudian batas bawahnya karena dia dimulai dari suku pertama, berarti K-nya sama dengan 1. Kemudian N-nya tadi ketemu 15. Berarti batas atasnya adalah 15. Ketemulah sigma 3N min 1 K dari 1 sampai 15. Ini ada yang salah ya. Ini harusnya karena di sini tidak ada N, maka kita bisa ganti sigma. Ini harusnya ini K dari 1 sampai 15. Di situ tidak 3N.
karena ini K maka kita ganti K aja, 3K min 1. Atau kalau kamu mau N, maka ini jangan K, diganti N, N-nya dari 1 sampai 15. Oke, itu untuk penjelasan di pertemuan kedua. Tugas individunya ada 3. Yang pertama, mengubah notasi sigma menjadi batas bawah asalnya 6 jadi 2. Kemudian yang nomor 2, menjumlahkan notasi sigma. Yang perlu diketahui di soal nomor 2 itu batas atas dan batas bawahnya beda ya, maka harus disamakan dulu ya, harus disamakan dulu. Ini untuk yang nomor 2, yang di suku kedua, notasi sigma kedua itu batas bawahnya sudah 2. Maka yang harus diubah yang pertama. Yang pertama itu merupakan jawaban dari nomor 1. Sekarang yang ketiga adalah mengubah bentuk deret menjadi notasi sigma. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.